Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, malam Jumat ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala nawdingi kasania saya pengajian situru si bawa jadwalna dan dia pada ini payment pada kamu neki makbule hadiriki marisagan bisese alat bertamalan makanan kue sementara yang berlangsung pemberangkatan jamaah calon haji. Dia sing maru tarakan ka depa. Maru depa. Majapur lekan eri tanah pancingnya. Pasirender yang hajinannya Cina taman diri teman-teman. Apa menurut namanya diri umat tanah kita. Di pitamanan ini umat sebelumnya. Dia kian ternyata dia naulai iruntuk mana yang kesempatan. Agak persabaran, nasabah menurut ketentuan pemerintah Saudi, naya lolongan kesempatan, lolongan kota yang kajata, asing ini boleh dibilasi sebuah tahun. Yang mendapat kursi untuk berangkat hanya 1 dari 1000 orang. Tentu dia nak bertuangi makanan. Sisa 4 tahun nak di medrik mananya. Setiap kelompok 1000 orang. Karena hanya salah satu yang berangkat setiap tahun berarti memerlukan waktu 1000 tahun baru bisa berangkat semua. Tentu dia nak kulit. Masalah umur tadi seakan ni ya kian hitung-hitungan bagi yang tidak mendapatkan kesempatan ternyata Tuhan menyisakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Manakala hamba itu memang adalah hamba yang pencinta kebaikan. Narekod teman-teman kami kaki mampu jadi ternyata mereka di Cina tarwangi ke Amerika Putih. Ini meninunggu. Kaki kan iruk pula bayar dari kena pekuan. Nomor sedi 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling baik untuk melakukan amal saleh. Sepuluh asur ompok na Zulhijjah yaro asur kami na malukni nasa nabi tayo boleh makukok nece. Apakah masalah dalam kaitan kabul min Allah
ataukah amal saleh dalam kaitan kabur minan nas. Kalau mirna ya udah sejuta ugau amal saleh ila danna ya 10 esok awal Zulhijjah na cau lebih musuh persak bele sangadina dari kursi di tahu aliar-aliar lo mamusu nasibay persenjataan pialena masyahid dek gagal besu tenggalena tersenjataan. Sementara jihad fisabilillah lebih afdal daripada haji. Oleh karena itu kalau melakukan amal-amal saleh dalam 10 hari pertama Zulhijjah yang tadi lebih afdal daripada jihad, tentunya berarti lebih afdal daripada haji. Jadi ajak mau tak masalah. Ini deh kalau mau nasib yang baik untuk minta pancing sesuai dari haji. Apalagi kan kamu lalu lagi yang umrah. Rasulullah mengatakan min ayyamin tiada beberapa hari al amalu salih fiha amal salih padanya ahabbu ilallah azza wa jalla yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla min hadil ayyam daripada hari-hari ini yakni ayyamul ashr yaitu hari 10 hari pertama Zulhijjah. Ketika itu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, walal jihadu fisabilillah itu mengalahkan jihad fisabilillah. Qalu Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah juga mengalahkan jihad fisabilillah. Illa rajulun harja bi nafsihi wa mali, kecuali apabila seseorang keluar berperang dirinya dan dengan hartanya, dengan senjatanya, summa lalu min zalika bi syai', kemudian tidak ada sama sekali yang kembali. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ma min ayyamin, tiada beberapa hari a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah, wala habbillah, dan tidak ada lebih dicintai Allah, al-amalu fihi, amal pada padanya, min ayyami asyar, daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu Nabi melanjutkan dengan mengatakan apa? Fa'aksiru fihinna minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Perbanyaklah pada hari-hari itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Artinya apa? Baik sekiranya ini salah satu amalan yang afdal untuk dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Sekarang ini rata-rata masjid ada kelompok-kelompok ibu-ibu itu jamaah majelis taklim yang biasa melaksanakan zikir-zikir bersama. Kiranya macam ini perlu diprogram waktu-waktu yang dikatakan waktu afdal. Ajak nerok pipit karena apa masih kiri sikir pilkada, sikir politik ya lo. Pak jadi pilkada, Pak Jokowi sikir nah ini. Kalau betul-betul ikhlas, carilah waktu-waktu yang Rasulullah anjurkan untuk melakukan zikir pada padanya. Atas singan nero pada nah programnya tungkas selama ini mau pamula maupun Zulhijjah pada asra'i dalam berjamaah. Setelah selesai salat asar dilakukan zikir bersama setengah jam. Kan itu
Ini sengaja tu dia orang utamakan. Kata kena tu nak dapat tok doh. Selain daripada itu, yang utama lagi dilakukan ialah puasa pada hari ke-9. Puasa As-Sunnah Arafah, As-Sumasirah. Kagana sanabita man sama yaum Arafah. Siapa yang puasa pada hari Arafah, gufir lahu zambu sanataini mutatabi'ataini, diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Nigi mapuasan As-Sunnah Arafah yang dampengai nafurnai dosa 2 tahun seolah-olah. Tapi puasa ini hanya bagi mereka yang tidak pergi haji. Sementara bagi haji yang sementara ada wukuf dan apa, tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk puasa. Kemudian ada hal yang lain yang perlu diperhatikan oleh jamaah masjid, terutama imam kayak gimana, yaitu mulai salat subuh hari Arafah, mulai salat subuh hari ke-9 itu zikir sesudah salat diganti dengan takbir. Tanya wanita palepereng. Beda takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Adha. Takbir Idul Fitri dipakai di pancaji sikiri. Takbir Idul Fitri tidak dijadikan zikir sesudah salat, tapi adalah takbir antara salat, dan nanti dimulai pada malam lebaran, antara maghrib isya, antara isya subuh dan sesudah subuh sampai salat Id. Ini untuk Idul Fitri. Tapi untuk Idul Adha, mulai subuh, salat subuh Arafah diganti zikirnya itu dengan takbir, berlangsung terus sampai salat asar hari ke-4 sesudah lebaran, sampai hari Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu hari lebaran ditambah 3 hari sesudahnya, silampai wetu akarubangi. Jadi mana Pak Imam? Engganannya tidak sama takbirnya Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Fitri hanya antar salat sesudah salat maghrib pada malam lebaran dan berakhir ketika kita sudah salat Id. Nah, poncok ni kutomil nak sempanyangnya dan tidak dijadikan zikir. Sementara Idul Adha, dan ini yang kita hadapi nanti, mulai salat subuh hari Arafah sudah terganti zikirnya dengan takbir sampai hari ke-4 Idul Adha sesudah salat asar. Catak memang ni jaga salah-salah memang tu ngaca cawai ko tu jamaah.
Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian nanti setelah malam sudah puasa harinya, kemudian ya salat maghrib, berbuka puasa, selesai salat isya, lakukanlah takbir pada malam harinya. Ini namanya menghidupkan malam lebaran. Menghidupkan malam lebaran. Agak barakah nayai, maka dari Nabi Taman ahya lailatul fitri wa lailatul adha. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Nigi matuwi wanninna alla perpitarai nannya wanninna alla perkarbai de nanamati adinna wattuna makamate matengati agak dalam hadis ini Nabi menyebutkan suatu penyakit yang menimpa manusia, penyakit yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Tidak ada itu dalam kamus kedokteran yang namanya kematian hati. Tapi Nabi ada menyebut dalam hadis ini. Apa yang dimaksud dengan penyakit kematian hati? Apabila seseorang tidak bisa menggunakan penglihatannya melihat kebaikan dan membedakan kebaikan dengan keburukan, tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk mendengar kebaikan, membedakan kebaikan dengan keburukan, maka ketika itu matinya tiba. Resepnya supaya kita tidak ditimpa ini, hidupkan malam lebaran. Bagaimana disebut dengan hidupkan malam lebaran? Perbanyak takbir. Karena yang mengatakan zainu ayyadakum bitakbir, hiasi lebaranmu dengan takbir. Lalu besoknya upayakan supaya tidak ada isi perut sejak fajar sama dengan orang puasa sampai kembali dari salat Id. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunatkan sarapan baru pergi salat. Tapi untuk Idul Adha disunatkan tidak ada isi perut sampai pergi salat Id, nanti pulang. Dan apabila kita lakukan ini, maka kita diberi pahala puasa. Makanya ada beda kecepatan awal salat Id, Idul Fitri dengan Idul Adha. Untuk Idul Fitri disunatkan lambat-lambat sedikit karena diberikan kesempatan orang untuk sarapan baru pergi. Sementara untuk Idul Adha kebalikannya, diusahakan cepat-cepat karena orang tidak sarapan. Jadi dingin rom narik kopra metonik cemen apa subuh sadia meton apa masuk pada subuh jangan tadi semulai monroni takabir kurang masuk pada subuh kan karena mau poso esok nih kapan matahari sudah terbit, sudah masuk waktunya dipercepat karena kita akan kembali sarapan dan seterusnya memotong kurban. Nabi mengatakan yang pertama kita lakukan hari ini ialah kita salat, kemudian kita kembali untuk memotong kurban kita.
Coba di sini hadis yang tadi itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahju yaumal fitri hatta yakula. Beliau tidak keluar salat Idul Fitri sampai belum makan. Wa kana la yakulu yauman nahri, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha, hari raya kurban, hatta yusalli sampai berusara. Boleh pergi. Kemudian beliau mengatakan awaluma nabda'u fi yaumina hadza, kegiatan pertama kita hari ini ialah an-nusalli, kita salat sumanalji, kemudian kembali pada nahar, kemudian kita lakukan pemotongan kurban. Sekarang kita tibalah pada masalah kurban. Apa kurban itu? Kurban ialah suatu ibadah dalam Islam, dalam bentuk pemotongan atau penyembelihan hewan tertentu dengan niat tertentu pada hari tertentu dengan cara tertentu dengan tujuan tertentu. Ini menunjukkan variasi-variasi dalam ibadah Islam. Dek metode cok lengkap itu pakai sudah tadi seleng. Coba gare haji umurai menziarahi tanah suci. Tapi ziarah ini bukan rekreasi biasa, tapi ziarah suci, ibadah. Jadi hebatnya selengnya engke harus asyaranya lagi engke mencari pakasiwian. Ini pemotongan lagi. Apa itu? Pertama, itu adalah sebagai bukti iman. Dengan adanya perintah, kita iman, kita laksanakan. Yang kedua adalah sebagai salah satu bukti kesyukuran. Maka perintahnya mengatakan, inna a'tainaka al-kautsar fashalli lidzalika wanhar. Inna majapuikannya a'tainaka pura kewirekotu al-kautsar lecin maiga. Sadarkah kita begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Ya robawan yakumului ki ande nama rupa-rupanya rota biasa kayak makanan kumapakwe rupa-rupanya pemasin akuangi longkeri dek garu nasi tidak jameki cala-cala kulit kemasum pajak. Coba gare makhluk yang lain, harimau bagaimana ganasnya hanya makan daging, tidak makan sayur, tidak makan buah. Kera hanya makan buah, tidak makan daging. Kemudian lainnya lagi, manusia ada dalam kopi tu nak mutuk jepu yang mutuk tempui kita, masya Allah. Dengan dia tu apa ni seng mati tu liu opan nangka manu liu dalam balasan itu. Jadi masya Allah. Nah, nikmat yang tak terhitungkan nasallahu sama kadai wange wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha narik welok kon reken-reken ni elok kon rana-rana ini elok kon nenun-nenun ni pamepawan papenyamun apa budaya itu dan reken nama kukwe turus si perintah baru saya di pakasian magere
kurban nak kira puangnya inna ataina kalau kau apa rengerangi ki puangnya iseng arengerakko megala datu dece pura mereka narima kau nanti tu pasal ni tak dikau asam pajak ko agiri toko ya perintah nak kiri sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma hadhil adhahi?" Apa sebenarnya ini berkurban? Dari mana asalnya? Nabi mengatakan sunnatu abikum Ibrahim salawatullahi wassalamu alaihi. Ini adalah rintisan dari Nabi Ibrahim. Tetapi beda. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk berkurban. Bukan sapi, bukan domba. Tapi Ibrahim diperintahkan berkorban ialah anak tunggalnya Ismail. Kita coba garek nawan-nawan dia. Kira-kira maraka benak dinaru Nabi Ibrahim kalingeru perintah maka ada korbannya nama. Anak tunggal, anaknya lolau. Kita coba-coba tergerak bandingkan si bawah perintahkan nangnya kini bebek bisi kaju ya reka sapi ngapi tui perbandingan si bawah perintah turunnya ki Nabi Ibrahim nah Nabi Ibrahim bapak lupa beliau buktikan padahal perintah ini juga hanya melalui mimpi tetapi karena yakin. Nah ini mana selesai? Agak mana selesai? Kalau inak tak inak, mana selesai? Nabi Ibrahim perintahnya hanya melalui mimpi. Kemudian waktu mau menyelenggarakan diganggu lagi oleh iblis. Yalah ina bulannya anak keperintah. Perintah milurnya kerwakku. Apa jawaban si anak? Kalau memang itu perintah, laksanakan. Kita tidak ada pilihan. Nah, kurasi benina maksudnya kalau memang itu perintah betul, kita tidak ada pilihan. Dibawalah ke arah timur kira-kira 5 kilo dari Baitullah. Waktu itu masih kosong semua. Tidak ada manusia kecuali keluarga Ibrahim. Lima kilo tibalah di satu lembah yang memanjang namanya Mina. Tiba di situ Nabi Ibrahim pilih satu tempat. Dia tu elok nagere, boleh iblis. Ibrahim, agak mau kau. Ibrahim mau kerja apa itu? Maka Ibrahim elok kerobangnya. Manakah? Saya dapat mimpi. Kata tulu mau tu masa perintah. Kata dulu melupa-lupai. Tapi karena Ibrahim yakin dilemparnya baru pindah. Teletekna. Kebili suka mak ganggu. Di tempat kedua begitu lagi. Waktu nampak kali ini anak-anak tidak dapat mulai kasih boleh bilis Ibrahim. Kamu kalau perintah pasti baik. Tidak ada perintah yang tidak baik.
Sekarang pertanyaan, baikkah kalau kita sembelih anak kita? Di mana otakmu? Iblis ini. Karena Ibrahim yakin, dilempar lagi. Ya, ayo kita pindah. Kasih nasi telacok kue. Pindah lagi ke tempat ketiga. Nafak kali lihat, nah kasih boleh. Ibrahim, anak tungke. Siapa lagi yang kamu miliki? Kalau kamu sembeli anakmu sendiri, bebek. Siapa lagi yang kamu miliki? Karena Ibrahim yakin. Nah ini tantangan buat kita. Kalau Tommy kapak gerek bebek, tanya mana anak suruh pilih ini. Mak gerek sapi. Siakan ipura kue mendaftar kial markas Siakan urus pengusuran markas. Ajak nama Tindro. Ajak nama Tindro. 5. Cedela. Di mana makaroba yang sini nak kue. Di Darul Ikhlas Rabu kali pengajian penjaga subunah kurang labe. Pitu ni kelompok penuh. Sudah 7 kelompok. Sementara kamu mah kelompok-kelompok lain kalau tak cek dan pusat dan kata 2 kata 3 tapi yang sudah penuh 7 kelompok. Masalah markas kenapa 5 kaju? Lain. Di mana iman kita? Di mana kesyukuran kita? Sebagaimana Ibrahim. Perlu disosialisasikan ini banyak-banyak kepada masyarakat. Lalu keutamaannya, pertama ialah pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Pahala kita dapatkan yang tidak terhitungkan banyaknya. Nah sama kutanya sahabat pamara nabi ya. Age 2. Baca tu dia orang age 2 kuro. Age lolongan. Maka Nabi ta bikulli syaratin hasanah. Kamu mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu korbanmu. Runtuh kepalang singe ka bulu-bulu na korbanmu. Pero komisa ngisake kana, coba-coba nendek ini. Kalau komisa ini. Itulah tadi saya katakan dari awal, kita yang tidak punya kesempatan pergi berhaji, ternyata banyak saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di sini kalau memang kita ini adalah seorang hamba yang pencinta kebaikan. Yang kedua, ampunan atas dosa-dosa. Nabi mengatakan kepada putrinya Fatimah, Isegi, sejak tetesan pertama daripada darah kurbanmu, maka kamu mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Maka Fatimah, apakah ini hanya berlaku buat kami, keluarga Rasulullah? Tapi apa kata Nabi? Berlaku buat semua. Buat keluarga Rasulullah dan buat umat. Buat umat Islam. Yang ketiga, Allah jadikan hijab dari api neraka. Pak denring pun dari api neraka. Ya malaik dah pancajing lagi kuangnya Pak denring pun dari api neraka. Berarti jaminan surga. Man dhaha taibatan nafsu. Nigi makaro mana sabak cening hati. Liu di hati kikarubana kanat lahu jawab minanar ipan caji ngi Pak dan ribu dari api neraka.
Isaliwenero patulak balik papejak lino nani akhirat. Karena sedemikian banyaknya keutamaan daripada amal ini, maka Nabi menjadikan pemisah, pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dengan ucapan beliau mengatakan, "Man shalla salatana wa nasaka nasakana fahuwa minna." Siapa yang salat sebagaimana kami dan menyembelih berkurban sebagaimana kami, itulah golongan kami. Wa man lam yusalli salatana, tapi siapa yang tidak salat sebagaimana kami, wala yudahi dan tidak berkurban, falaysa minna, bukan golongan kami. In kana ganian, apabila ia termasuk orang mampu. Jadi kamu apa? Risesin atau masakin air atau kau lain. Sisa tanya ada kita. Karena hanya lebih 2 juta. Kira-kira ya mega mero natunu api pakalubu. Coba. Siapa kira-kira ruina nasi taume. Mutunu iko pakaluru dah banding ini hanya 2 juta, lebih sekian 1 tahun. Dan karena itu pula maka Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan li ayudahya wa lam yudahi fala yadur musallana." Siapa yang memiliki kelonggaran untuk berkurban lalu ia tidak berkurban, tidak usahlah hadir di tempat ibadah kita. Nigi mapunanya sakenanga makaroba nalik nakaroba ajak bawa nambok bulan masjid betul naga macuri ita mutu makan mata pokok deka hak dupana nareko mata pokok kotong-kotong pak dupai mereka ya heya tuh memang punanya sakenanga, sementara yang tidak memiliki kesanggupan untuk itu punya 2 kewajiban. Pertama, perbaiki silaturahim. Ajak dikotosi maupun dikotopa tempuh. Oh, dia itu mereka, dia itu mereka. Jadi perbaiki silaturahim supaya orang yang berkorban itu ada kasihan itu. Surat takat, surat mafototopa maupun jamaah termasuk dengan yang ngerangin. Yang kedua pada cengi pak dongengnya. Pak dongeng itu rupa. Pertama, puang taparing ngerangi kasih rumah korban balik ngeratoka. Yang kedua, puang merloka diri balik tapasagena yang papeda leta balik ditokak maka rumah tope baru. Inilah bahasa kita malam hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.